Tuhanku, ku berserah, ku berserah kepadamu Tuhan. Ku mau ikut Tuhan Yesus.
dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 7 Mei 2023, kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta, dan di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan Amsal 2 ayat 1 sampai 22. 3. Diinformasikan khusus kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa kegiatan bimbingan akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gedung gereja. 4. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 118 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan datang padamu, sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Dia pun berdirilah, dan pokok berhentinya, harap sampai maksudnya, Buka pintu hatimu, sambutlah. buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tunggu waktumu, sambutlah, Dia pun berdirilah, dan tepuklah berhentinya, harap sampai maksudnya, sambutlah. Dia hendak berkelas, sambutlah. Dia hendak binaras, sambutlah, Dia sanggup melepas, sambutlah, Dia pun berdirilah, dan tepuklah berhentinya, harap sampai maksudnya, sambutlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat berkebaktian, selamat hari Minggu, salam. Marilah kita lakukan kebaktian ini
dengan berpedoman pada liturgi yang ada. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Nats pembimbing diangkat dari Amsal 3 ayat 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata apapun yang kau inginkan. Tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita puji Tuhan dengan menyanyi doa sahabat lama 131 bait 1 dan 3. Kau mau apa dengan Yesus? Pengakuan dosa. Jemaat
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, Tuhan. Menyanyi nyanyian GPM nomor 55, poin 1. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 32, Persembahan Hati. Hati
Selanjutnya, beta silakan anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil dari sektor Anggrek untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk anakku. Semoga ke depan semakin giat untuk membuat ibadah menjadi semakin bersemangat. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di pagi ini, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mendasarinya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami pahami dan laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di saat ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Amsal 2, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang diberkati, sehingga pagi ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk berkebaktian mengagungkan Tuhan. Adalah benar apa yang tadi ketemu anak-anak menyanyi,
Mudah-mudahan itu juga yang ada dalam lintasan pikiranmu dan pikiranku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau adalah segala-galanya. Karena Yesus itulah pagi ini ada di sini. Betapa berartinya Tuhan bagi kehidupan saudara dan kehidupan kita semua. Sebab apalah artinya yang ketong semua miliki dalam hidup ini? Muka yang cantik, yang tampan, badan yang bagus, yang kuat, yang kekar, bahkan otak yang pintar dan cerdas, harta yang banyak, rumah batu yang bagus, ya. Segala macam hal kita miliki, pangkat, kedudukan, jabatan, gelar, dan titel, semua kita miliki. Tetapi ujung-ujungnya adalah penderitaan, kebinasaan, dan kehancuran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah benarnya pagi hari ini hatimu, hatiku, otakmu, otakku terbuka untuk memahami bahwa betapa pentingnya hikmat. Sebab dengan hikmat itu orang akan mampu mengelola semua yang dia miliki tadi. Ketampanannya, kecantikannya, kekuatannya, ya, kepintarannya, harta dan kekayaannya tidak akan menjerumuskan dia dalam kebinasaan dan kehancuran. Tapi justru akan membahagiakan dia. Bahkan ia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan yang memberi dia hikmat dengan segala macam yang ia peroleh. Adalah baik dan benar jika gereja Protestan Maluku hari ini di minggu pertama bulan Mei ini mengangkat Amsal 2 ayat 1 sampai 22 di bawah sorotan perikop faedah dari menuntut hikmat. Dan tema bulan ini adalah tunduklah sikap demokrasi, tunduklah dalam tuntunan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, tahun ini tahun politik dan sekarang ketemu sementara menuju kepada pesta politik itu di tahun 2024 nanti. Hati-hati pas sekali. Yang sampai tergelincir dan jatuh karena buta dan nau-nau. Sebab sengaja hikmat Tuhan untuk memilih yang tepat siapa yang mesti jadi pemimpin kita, wakil rakyat kita, jangan cuma hanya menghambur-hamburkan janji sambil buat apa-apa. Marilah kita memberikan diri mulai dari sekarang ini untuk tunduk dalam tuntunan hikmat dan Roh Kudus. Dan karena itu kita harus mencari hikmat. Kemanakah orang mencari hikmat? Yakobus bilang hikmat itu minta dari Tuhan. Ya. Karena ialah sumber dari segala hikmat. Alkitab dengan tegas menyatakan takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Manusia yang takut Tuhan akan pasti takut, tahu dan mampu untuk mengelola harta dan kekayaan, pangkat, jabatan dan kedudukannya, kekuasaannya ia miliki, supaya Tuhan dimuliakan bagi orang percaya. Yang kedua, supaya semuanya mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, keindahan, kesejahteraan, kehidupan bersama yang harmonis, yang indah untuk dinikmati. Semua itu karena hikmat. Hikmat menuntun orang untuk berpikir cerdas, dan berpikir cerdas itu ia tahu untuk menggunakan sesuatu termasuk yang dia miliki. Dan tadi kita bilang itu kecantikannya, kejantaannya, ya.
hartanya, pangkatnya, jabatannya, gelarnya, titelnya, supaya pertama Tuhan dimuliakan, dan yang kedua adalah ada kehidupan yang membahagiakan, yaitu menjadi berkat bagi semua orang, termasuk berkat bagi alam semesta ciptaan Tuhan di mana ia berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal 2 mengatakan bahwa orang yang memiliki hikmat, ia memperoleh keuntungan, dan keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata, apapun yang diinginkan. Orang tidak akan dapat menyamai orang yang berhikmat. Dan dalam kenyataan ini sekarang ini, orang-orang yang bikin kejahatan di mana-mana, korupsi, perkosa orang, perselingkuhan dan segala macam, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang sekolah, sensus sekolah. Dulu kata orang tua bilang, ya pantas, anak itu dia sensus sekolah, jadi memang dia seperti itu. Tapi yang sekarang ini, sekolah sampai hampir dapat langit, tapi kejahatannya luar biasa, lewat langit. Ya. Padahal sekolahnya seperti itu. Mengapa seperti itu? Dia punya bintang keliling ada di bahunya, ya. Ada juga mungkin di testanya karena pakai gelang-gelang emas dan segala macam itu di tangan-tangannya, tapi bintangnya tidak bercahaya untuk memberikan kemewahan, tetapi justru kabur dan membuat banyak penderitaan yang melimpah banyak orang, tetapi pada akhirnya akan kembali pada dirinya sendiri. Dari Alkitab kita bisa memahami dan memaknai betapa orang-orang yang kepadanya Tuhan berhikmat, ya, mereka menjadi orang-orang yang sungguh luar biasa. Katakanlah Salomo, Daud, Yusuf, dan lain-lain, termasuk Paulus. Oleh karena hikmat Tuhan, walaupun ia penuh dengan tantangan, penderitaan, dan macam-macam, tapi pada akhirnya dengan senyum bahagia ia menatap bahwa mahkota kehidupan telah tersedia untuknya. Alangkah indah dan bahagia jika ketemu semua yang pagi ini ada di sini beribadah di minggu pertama bulan Mei ini juga memiliki semangat seperti itu. Semoga kehadiranmu dan kehadiranku saat ini karena kita ingin dekat dengan Tuhan. Sekarang ini di zaman digital ini dan medsos ini, kalau ditanya manusia sekarang ini, manusia digital ini, apa yang paling dekat dengan dirinya? Tentu HP. Duduk, berdiri, berjalan, bahkan bangun dan tidur pun pegang HP di tangan. Andai kata kita ganti HP dan Tuhan, luar biasa hidupmu dan hidupku. Kalau kedekatanmu itu yang sekarang ini dengan HP kita ganti dengan kedekatan dengan Tuhan, maka kita sangat yakin Tuhan akan memberi hikmat. Dan kalau kalian memperoleh hikmat, umur panjang di tangan kanan, tangan kiri memegang kekayaan, kehormatan dan kebesaran. Sengadalah yang ketemu harapkan dan ketemu butuhkan untuk kehidupan ini. Amsal bilang seperti itu. Dan memang kenyataannya begitu. Maukah kita memperoleh seperti yang diperoleh orang-orang sebelum kita yang memberikan ajaran kepada kita hari ini lewat Amsal ini? Semoga itu menjadi kerinduan semua kita. Laki-laki, perempuan, tua muda, kecil besar, tanpa kecuali. Ingatlah, wahai orang tua, bapak dan mama. Amsal mengingatkan kita ada suatu kewajiban untuk mempersiapkan generasi kita, anak-anak cucu kita, supaya mereka juga berjuang untuk memperoleh hikmat. Yang dasarnya tidak lain adalah takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin anak-anak takut Tuhan kalau bapak dan meme saja sempurna takut Tuhan? Kalau bapak dan meme saja bakal ada pagi hari sampai gelap sampai sentau jalan pulang, katakanlah seperti itu. Kalau Amsal bilang
khusus yang kemarin ketemu di hari ulang tahun perempuan yang ke-55, perempuan GPM ya, contoh perempuan yang lain. Tapi perempuan GPM dengan sadar suruh baca kitab Amsal itu yang luar biasa. Jangan hidup dengan perempuan yang suka bertengkar dan cerewet. Beta pernah cerita dalam mimbar ini, perempuan itu dimanapun orang suka kalau mulutnya seperti itu. Tapi juga ada laki-laki yang mulutnya lebih busuk dari perempuan yang seperti itu lagi. Orang-orang yang seperti ini sempantas hidup di dunia ini. Cerita yang beta cerita pernah cerita bahwa dia di mana saja ditolak. Bahkan satu saat tanpa sengaja orang tolak dia, jatuh ke dalam sumur yang paling dalam, dan sumur dalam itu sumur tua, sumur keramat yang dikeramati orang, sebab di dalamnya ada jin yang paling jahat. Tapi ketika perempuan itu jatuh ke dalam sumur itu, jin itu terlempar keluar. Lalu jin itu bersaksi, beta jahat lagi, tapi yang di dalam ini lebih jahat lagi. Mudah-mudahan perempuan yang seperti itu tidak terkecuali laki-laki yang ada di jemaat kategori TNI Angkatan Darat, PNL Benteng Atas. Sebab kalau mulut seperti itu dan jiwa seperti itu, pikiran seperti itu dan akal seperti itu, rusak dunia persilatan ini. Apa artinya kita ada di sini? Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kata hidup sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan, satu tujuan supaya hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Berbahagia yang bertelinga karena dia pagi ini sudah mendengar. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar perempuan-perempuan dari sektor anggrek menyanyi. Ini perempuan-perempuan yang memuliakan Tuhan. Besok. Oh iya.
Dan kebanyakan Tuhan Yesus berkati. Semoga ketemu hari ini yang ada di sini dan dengar lagu ini, ketemu juga punya keinginan untuk berjalan dalam terang Tuhan. Sebab kalau berjalan dalam terang Tuhan itu semudah tak sonto, apalagi jatuh. Kalau berjalan dalam terang Tuhan pasti ketemu lihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Dan ketemu pasti akan dituntun untuk melakukan kebenaran. Dan itu berarti di dalam diri ada hikmat. Dan dengan hikmat itulah ketemu tahu apa yang ketemu berbuat, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, adik terhadap kakak, saudara yang satu terhadap saudara yang lain. Dari hidup dalam kebersamaan dalam terang Tuhan, ada damai, sejahtera dan bahagia. Di seluruh jemaat kategori TNI Angkatan Darat, Pinel Benteng Atas, dari sektor anggrek sampai dengan sektor teratai. Tidak mudah tersentuh dan bakalai. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selanjutnya kita undang semua berdiri. Marilah dalam persekutuan yang berkebaktian di hari Minggu pertama bulan Mei ini, kita bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia menerusi waktu dan tempat. Juga ketika kita saat ini di sini berkebaktian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari derita di bawah pemerintahan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengar solois dari saudara kita, Catherine Yosef. Silakan. Sesuatu yang mustahil tak mungkin baginya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu
Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Lagu ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus itu lebih dari segala-galanya. Moga katong berkeinginan untuk memperoleh segala-galanya, tapi apa artinya peroleh segala-galanya tanpa Yesus? Milikilah Yesus, maka segala-galanya yang saudara dan beta inginkan pasti akan diberikan. Selanjutnya diberi kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan persembahan syukur per Tuhan. Tiba saatnya untuk ketong ada dalam persembahan syukur. Bersama, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sambil kantong persembahan syukur dijalankan, jemaat menyanyi nyanyian jemaat Dua Sahabat Lama nomor 107, bait 1 dan seterusnya, dulu dan sekarang. Dulu cari hormat, sekarang
lega pada musim pengetahuan. Engkau telah bersoraklah, embun sudah pun mendiri, matahari membenas hingga sarang tangkai bulu jadi mesam lekas. Jemaat, mari ketong berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, ketemu sembahyang dan mengakhiri sembahyang ini nantinya kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Ketemu sembahyang. Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, Allah yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kebangkitan dan hidup, sumber segala berkat dan kasih karunia. Pada mula kami menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, diri pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan seluruh jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas. Kami sadar sungguh ya Tuhan, bahwa betapa berartinya hidup ini kalau kami ada di dalam Tuhan. Kalau kami tuntun dan dikuasai oleh hikmat dan Roh Kudus, seperti tema mingguan ini. Biarlah kami semua, siapapun kami, apapun pangkat, jabatan, kedudukan, kondisi ekonomi, kami masing-masing memahami dan menyadari. Seperti yang dinyanyikan dalam lagu pujian, Yesus bagiku segala-galanya. Yesus adalah yang terpenting dalam kehidupan ini. Bersama Yesuslah kami percaya kami akan memiliki hikmat, dan dengan hikmat ini kami tahu apa yang mesti kami lakukan dan apa yang tidak mesti dilakukan. Dan yang kami lakukan pasti bermuara pada keagungan, kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bagi kehidupan bersama yang diberkati, damai, sejahtera, bahagia, aman, tentram. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, kehidupan di unit, kehidupan di sektor, kehidupan di wadah-wadah pelayanan, ya semua. Semua tua muda, kecil besar, laki-laki perempuan, memahami dan mengetahui apa yang mesti dilakukan supaya menyenangkan hati Tuhan dan juga hati sesama. Dan yakinkanlah kami, dengan menyenangkan hati sesama, hati kami pun akan senang dan hati Tuhan senang, dan karena hati Tuhan senang maka hidup dijaga, dikawal, dipelihara, dilindungi, disayang, diberkati. Amsal bilang bahwa umur panjang di tangan kanan, kehormatan, kekayaan, dan kebesaran di tangan kiri, luar biasa. Dan biarlah kami semua justru memahami dan meyakini ini, dan memberi diri dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Berilah kami hikmat, supaya dengan hikmat itu kami bisa berhasil dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kalaupun ada tantangan, hambatan, dan ancaman, kami tahan. Tetap teguh berdiri, tak akan jatuh.
dengan mata yang terus memandang pada Tuhan, yang nantinya memberi kepada kami mahkota kehidupan. Tuhan, tolong kami semua, umat-Mu di Jemaat Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial Pinil Benteng Atas. Kami bersyukur dengan semua orang, ya Tuhan, di pagi hari ini, yang bersyukur kepada Tuhan karena setahun bertambah usia kelahiran, setahun bertambah usia pernikahan, dengan bertambahnya usia kelahiran maupun usia pernikahan, bertambah pula lah kesetiaan, ketaatan, ketekunan, bahkan semangat dan giat untuk berkebaktian, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi kehidupan sesama di bumi ini, yang dimulai dari diri di dalam keluarga dan terpancar ke seluruh jemaat Tuhan di Pinil Benteng Atas maupun di seluruh jemaat ketika Tuhan menjumpakan kami dengan siapa saja, di mana saja, dalam status apa saja. Terima kasih dan kebanyakan Tuhan. Di tengah-tengah sukacita untuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, termasuk kelulusan anak-anak dalam pendidikan mereka, keluarga yang merasa bersyukur Tuhan, keluarga Ayomi yang sudah selesai operasi di Jakarta, keluarga yang Burmias yang walaupun mengalami duka, orang tua mama mereka meninggal, tapi seluruh kegiatan duka itu telah bisa diakhiri. Keluarga Baker atas kelulusan anak dan saudara yang selanjutnya diterima di UKIM, anak Ian Baker. Ya. Syukur dari pangkalan ojek lapangan Angdam Mawar Saron, syukur wisuda Melki Semangun, dan syukur-syukur lainnya, ya, termasuk syukur atas berbagai upaya dan usaha yang berhasil mereka lakukan. Semoga Tuhan berkenan menyambut ungkapan syukur semua orang yang bersyukur kepadamu, dan di atas syukur-syukur itulah tangan Tuhan terulur untuk memberkati. Di tengah-tengah sukacita dan syukur itu ada juga gumulan-gumulan kehidupan. Pertama, duka yang dialami oleh keluarga Sesa karena saudara kami Bapak Yohan Sesa Tuhan panggil pulang dari tengah-tengah kehidupan istri, anak, saudara bersaudara, terutama sekali Oma. Hamba sangat yakin bahwa Tuhan mengenal dan mendengar bagaimana tangisan Oma ketika Yohan dipanggil pulang. Tapi Tuhan kasih kuat Oma, sebab ketumpung hidup ini Tuhan yang atur. Terkadang orang berpikir bahwa bahwa anaklah yang akan memakamkan orang tua, tapi kenyataannya orang tua justru memandang, melihat, dan mengantar anak. Biar Oma diberi penghiburan, istri, anak, saudara-saudara, semua menantu-menantu diberi Tuhan penguatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, saudara kami Bilian dari Titi Heru yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit RSU Kudamati Ambon. Juga Nyonya Florence Ratu Hamalung. Juga ya Tuhan Bapak Seth Sihaya sama di rumah sakit RSU dalam keadaan yang tidak berdaya. Saudara dari Ibu Penatua Ita Elat di Jakarta juga dalam keadaan sekarat. Ibu Uli Talapesi dan saudara-saudara lainnya yang tak sempat kami sebut satu persatu. Mereka para lansia, orang-orang yang sudah lanjut usia dalam kondisi kesehatan yang memang memprihatinkan, termasuk Omada Soplawakan,
Kiranya Tuhan Allah berkenan mendatangi mereka semua, terlebih yang sakit. Alangkah sukacita dan bahagianya sebagai keluarga, istri, suami, anak, jika tangan Tuhan terulur menjamah mereka. Kami percaya jamahan sungguh dahsyat yang luar biasa. Ketika Tuhan menjamah, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, yang dirasuk setan dibebaskan. Bahkan tidak terkecuali yang mati, bangkit dan hidup kembali. Itulah mujizat, dan mujizat itu hanya secau doa. Dan mujizat juga ada saat ini, dan sampai Tuhan Yesus engkau datang kembali. Dan sebagai orang-orang yang sementara ini bergumul dengan masalah-masalah kehidupan ini, betapa kami semua damba kehadiran Tuhan dan pertolongan-Mu. Tolonglah ya Tuhan akan semua mereka. Kami bersyukur Tuhan atas kelayakan kami semua untuk berkebaktian pagi ini. Baik sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pelayan Tuhan, sebagai prokantor, kantoria, ya, pemain keyboard, paduan suara, vokal grup, multimedia, ya semua. Semua yang Tuhan hadirkan hari ini dalam rumah Tuhan untuk berkebaktian. Mudah-mudahan inilah wujud bahwa betapa kami mencintai Tuhan melebihi segalanya. Dan biarlah kami semua karena itu diberkati Tuhan. Dan segala upaya, usaha, dan pekerjaan, bahkan harapan kami sebagai orang tua untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka dari tingkat jenjang yang paling rendah di PAUD sampai perguruan tinggi. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat, tahun keberhasilan, dan mereka akan melanjutkan pendidikan mereka seterusnya, dan Tuhan pun memberi hikmat kepada mereka supaya dengan hikmat yang dari Tuhan mereka menjadi siswa mahasiswa yang cerdas, yang pintar, tapi yang takut Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa di surga, menyerahkan negara dan bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Negara, Panglima TNI, dan seluruh jajaran TNI, termasuk Pangdam 16 Patimura, Kapolri, dan seluruh jajaran kepolisian di Maluku. Tuhan berkati dan beri hikmat, dan mereka semua melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan bangsa demi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan KTT ASEAN yang akan dilangsungkan di Labuan Bajo, NTT tanggal 9-11 Mei 2023. Demikian pula Kongres Nasional GAMKI yang akan berlangsung di Ambon pertengahan bulan ini. Tuhan kiranya menyertai, menjaga, memelihara, melindungi semua supaya event-event nasional dan event-event internasional atau ASEAN dapat berlangsung dalam keadaan damai dan mampu untuk menghasilkan program-program dalam upaya untuk mengangkat kualitas kehidupan manusia di bumi ini. Sambil Tuhan arahkanlah hati dan pikiran semua kami untuk sadar bahwa dunia semakin tua, kejahatan semakin merajalela, dan kami percaya kami hanya dapat mampu untuk menjalani semua dan menghadapi semuanya jika Tuhan bersama kami. Benar kata lagu, kami tidak akan bisa berjalan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan anak-anak muda kami di sektor teratai yang kemarin melaksanakan lomba balap sepeda dan hari ini di tingkat semifinal dan final. Tuhan menyertai, memberkati supaya seluruh kegiatan lomba bisa terlaksana dengan baik, selamat, berhasil, sukses di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita undang semua berdiri.
Marilah Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk menerima pengutusan dan janji berkat dengan menyanyi nyanyian 2 Sahabat Lama 2:16 bait 1-4, dengar maha Tuhan panggil, marilah ke bendamku. Sudah jadi putih berketamlah kandungku. Tuhan panggil dengan sangat dan besarlah upamu. Biar derangkan menyaut putus aku Tuhanku. Jangan engkau berkata, ku tak sempat dan beban. Tuhan ada pandang tanya, engkau pun tak dikenal. Biar dengan sukacita buatlah kehendaknya. Biar jawabkan dia, putus aku Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sambil berdiri, mari kita tenang sejenak dan masing-masing orang angkat hati berdoa untuk Bapak Sampe dan Ibu Pendeta Mary. Saat teduh dimulai. Selesai. Saudara-saudara jemaat, kebaktian yang kita laksanakan bersama pagi ini di gedung gereja Pinel Benteng Atas ini, hendaknya kiranya memaknai kehidupan sehari-hari kita. Ingatlah Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Arahkan hati pikiran dan segenap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak per Tuhan, terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberikan damai dan sejahtera-Nya di sepanjang hidupmu sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, disilakan duduk. Dan sambil duduk, marilah masing-masing kita angkat hati, naikkan puji syukur per Tuhan, karena Tuhan telah melayakkan kita untuk berkebaktian. Dan ibadah atau kebaktian ini menjadi berkat untuk diri, keluarga, rumah tangga, dan jemaat, bahkan masyarakat dan bangsa. Saat teduh dimulai. Selesai. Pulanglah, bersikap dan berlakulah sebagai orang yang kepadanya telah Tuhan berikan hikmat. Yang karenanya itu dia tahu apa yang mesti dia lakukan supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan bersama, di rumah, di kantor, di gereja ini, dan di mana saja. Tuhan berkati semua. Salam. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan
siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di sana Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, lingkungan tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, lingkungan tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, lingkungan tanda yang berubah, menjadi siap dibangun